berbuat baik juga longgar. Banyak peluang berbuat baik dan kita milih yang kedua. Berbuat baik sepanjang-panjangnya, sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, sampai 4 angkatan kita ambil semua. Kalau setinggi-tingginya berarti angkatan udara, kalau seluas-luasnya berarti angkatan darat, kalau sedalam-dalamnya berarti angkatan laut, kalau kepolisian sebanyak-banyaknya. Ini Mas Dimas, daripada mereka ini terbayang-bayang macam-macam mengenai politik, jalannya kita memang sudah nggak bicara politik sebenarnya, karena politik sudah menjadi bagian logis dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi mereka otomatis memproyeksi logika-logika di sini, mereka langsung secara substansial memahami apa yang sudah terjadi. Tapi Mas Dimas ini mengerti ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, udhunul yakin, sampai yadul yakin. Nah, Mas Dimas monggo sebebasnya, Anda yang menentukan yang mana diungkapkan, yang mana tidak usah, yang mana setengah diungkapkan dan seterusnya. Dimas monggo, karena Dimas ini aktivis gerakan kaum muda Indonesia yang sekarang sedang benar-benar menyentuh seluruh kelompok-kelompok pemuda di seluruh Indonesia. Saya ketemu dia karena urusan bentrok petambak 5.500 orang di Lampung yang menghasilkan ada yang mati, ada yang masuk penjara dan seterusnya. Kemudian macet perusahaan udang itu selama 1,5 tahun. Alhamdulillah Dimas ke Jogja dengan teman-temannya. Terus saya Mas Toto Kiai Kanjeng ke sana, dalam beberapa tahap itu bisa kita damaikan dan sekarang sudah produksi 70% sudah hidup lagi dan sudah sebentar lagi menjadi eksportir udang terbesar seluruh dunia lagi. Posisi saya di situ betul-betul hanya menjadi orang tua dan saya menyesali itu. Seharusnya saya menjadi konsultan yang waktunya dihargai 1 jam 400 juta. Wis kadung murah, ya gimana akhirnya minggis pokoknya wis seduluran karo kekancan. Dimas, terserah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nama saya Dimas Ogi Nugroho, mengikuti membaca tulisan-tulisan Cak Nun, lalu kemudian mengagumi Cak Nun, dan insya Allah saya yakin ya, dalam ini bangsa kita ini sudah sangat sedikit keteladanan. Pemimpin-pemimpin kita, ada pemimpin tapi ternyata susah diteladani. Nah, salah satunya insya Allah kita masih bersyukur masih ada Cak Nun di tengah-tengah kita. Jadi kalau pasca Pilpres kemarin mungkin kita sempat terbelah dari yang pro Jokowi JK, lalu kemudian ada yang Prabowo Hatta. Nah, kebetulan alhamdulillah saya kok bisa masuk di situ, kok kenal sama yang ujung kiri sama ujung kanan, lalu atas ke bawah, lalu bisa bicara dengan mereka, mendengar apa yang menjadi pembicaraan mereka, mengetahui. Ya ini mungkin juga salah satu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah pada saya ya. Saya melihat itu sebagai sebuah proses sejarah, pembelajaran juga bagi kita semua yang mungkin akan saya ceritakan kepada kawan-kawan, bapak-bapak ibu semua, jamaah Ma'iyah. Ini sesungguhnya kan pertempurannya belum selesai. Jadi Pilpres ini atau mungkin sudah, tapi lalu kemudian dibiarkan menggantung sehingga kemudian menimbulkan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang lain yang sesungguhnya para pelaku-pelakunya tidak menyadari bahwa jika kita semua bisa-bisa jangan-jangan sedang menuju bareng-bareng, atau mereka dan kita ya, bareng-bareng semuanya itu ke jurang. Pertarungan yang belum selesai ini macam-macam gitu ya, karena memang niatnya itu bukan betul-betul yang saya lihat itu sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan yang tujuannya untuk membesarkan bangsa, mementingkan kepentingan rakyat banyak. Kalaupun ada satu di antara mereka, 1, 2 atau sekelompok orang, tapi memang menjadi susah karena strukturnya itu memang sudah rumit. Apakah kita kemudian bangsa ini atau elit-elit ini sudah tersesat, itu wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya saksikan, mereka kurang lebih asik bermain dengan dirinya sendiri, sepi di antara keramaian atau mungkin ramai di
di antara sepian. Jadi karena silent majority-nya kita, rakyat ini sesungguhnya sedang menunggu melihat apa janji-janji mereka yang tadi itu di kampanye di pemilu kemarin, baik legislatif maupun eksekutif, presiden itu akan kemudian diwujudkan atau terwujud. Ini sekarang yang jelas presiden terpilih kita, Pak Jokowi ini sesungguhnya sedang mengalami situasi yang agak kesepian. Kenapa? Karena sekarang itu tentunya tidak ada makan siang gratis. Setiap orang itu berusaha, atau kelompok-kelompok yang sudah memenangkan, sudah merasa ikut memenangkan, itu tentunya ya tadi itu tidak ada makan siang gratis dan berupaya untuk mempengaruhinya. Terlepas dari, saya tidak akan mengomentari apa yang sedang menjadi komitmen dari Pak Jokowi sendiri, tapi yang terjadi adalah tarik-menarik. Semua kelompok dari partai-partai pendukungnya itu juga sekarang mencoba untuk mempengaruhi beliau, lalu kemudian memasukkan nama-nama titipan-titipan. Tapi tidak hanya partai-partai, tapi juga oligark-oligark, lalu kemudian mafia-mafia atau pengusaha-pengusaha dalam negeri, luar negeri, kekuatan-kekuatan politik yang ada. Karena memang Indonesia ini adalah sebuah tanah yang sangat strategis. Kita semua tahu bahwa Nusantara ini memang diperebutkan sejak dulu. Kemarin Canun saya pengen lihat Gunung Padang, Canun. Karena luar biasa Gunung Padang itu, mungkin kawan-kawan sekalian juga mengikuti di beberapa online, tapi kita belum bisa masuk ke situ. Mungkin kapan-kapan sama Canun kalau boleh. Dan Gunung Padang, karena Gunung Padang itu luar biasa. Peradabannya itu konon 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya itu lebih dari piramid di Mesir maupun di Amerika Latin itu. Jadi memang ternyata kita juga ini bangsa yang tua luar biasa, dan sesungguhnya kalau tadi Cak Nun sampaikan, fondasi kita sudah cukup matang dulu. Karena Anda bisa bayangkan bagaimana peradaban bisa dibangun jika tidak ada organisasi di sana, jika tidak ada fondasi di sana, jika tidak ada political order di sana. Nah, yang saya saksikan sekarang ini, yang kita rasakan semua, kenapa kemudian terjadi semacam situasi yang chaotic, seolah-olah terorganisir tapi ternyata tidak terorganisir, atau seolah-olah kita berjalan tapi mungkin ini ada yang dijalanin, ada yang nuntun. Karena tanpa kita sadari, ini pemimpin-pemimpin kita ini sudah tidak dekat dengan rakyatnya, atau mungkin remote control. Kita nggak persis tahu bahwa apa yang terjadi sebenarnya, tapi memang bahwa autopilot itu apakah fenomena yang terjadi pasca Soeharto semata atau di SBY saja. Kan dulu kita selalu bilang SBY presiden autopilot. Tapi apakah nanti berikutnya memang seperti itu fenomenanya? Apakah memang Anda lihat sekarang, nggak usah di partai politik, kepemimpinan itu sangat tidak dirasakan. Partai politik, pemerintahan, organisasi sosial, ormas. Yang menjadi pemimpin itu siapa sebenarnya? Juga kita tidak tahu. Nah, karena memang dilemahkan. Di Meksiko misalnya, ini fenomena tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya, tapi juga fenomena di beberapa belahan negara lain. Di Meksiko misalnya, pemimpinnya, presidennya muda, ganteng, disukai rakyat, dicintai ibu-ibu, tapi ya autopilot. Kenapa? Karena memang situasinya Meksiko ini tetangga Amerika, sesungguhnya yang berkuasa oligark-oligark. Di situ ada purnawirawan, di situ ada pengusaha, di situ ada, dan ini mereka berada di balik kepemimpinan. Pemimpin yang populer itu dalam konteks seperti ini memang dipilih rakyat. Dia tidak harus bisa memahami tentang konstelasi politik, bermain politik, tidak harus cerdas, pintar atau apa, tapi yang penting disukai rakyat. Pilihan kita memang nggak banyak kemarin itu, karena waktu di Pilpres, karena salah-salah, pilih satu salah, pilih dua salah, pilih dua salah, pilih satu salah, sehingga memang banyak juga kemarin di Medan itu, waktu saya ke Medan, akhirnya mereka coblos dua-dua. Karena dalam posisi yang mereka tidak mau merasa berdosa dengan pilihan mereka, tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Tapi persoalannya bukan apa yang kita harus bertanggung jawab, tapi apapun pilihannya. Tidak memilih pun kita waktu itu, karena setahun 2 tahun ini akan sangat berat bagi kita semua, menurut saya, rakyat. Ini terkait dengan strukturnya memang udah susah. Jadi memang mencari a few good men itu orang baik dari banyak ini memang sebuah, tahu bahwa ini sekarang di DPR, di parlemen, dari kelompok yang kalah ini
koalisi merah putih, mereka konon katanya menyusun kekuatan di parlemen untuk menghadang, menjegal dan seterusnya dengan berbagai wacana. Sebaliknya juga di sini pemerintahan belum tersusun, belum terbangun, tapi juga sudah terjadi tarik-menarik satu sama lain. Ada yang bilang ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, wallahu a'lam bishawab, kita lihat seperti apa. Cuman memang Cak dan kawan-kawan semua, dalam situasi seperti ini kita tidak tahu sebenarnya siapa pemimpin kita. Apakah pemimpin kita presiden kah, kepala suku kah, ketua ormas kah, ketua parpol kah, Indonesia kah, Amerika kah, kita nggak tahu sesungguhnya. Tapi ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keyakinan bagi saya bahwa modalitas komunitas itu menjadi penting, jamaah. Yang harus dilakukan sesungguhnya adalah merapatkan barisan, lalu kemudian kita alhamdulillah seperti saya sampaikan di awal tadi, ada Cak Nun, ini pemimpin yang memang dalam situasi seperti sekarang kita butuhkan, jamaah yang seperti ini, seperti Ma'iyah ini kita butuhkan. Dan saya bahagia, kagum juga, artinya di sini hampir saya lihat di depan ini banyak tidak hanya orang tua tapi juga kawan-kawan seusia saya, anak muda yang tentunya ketika hadir kemarin mencari kebenaran, mencari kepemimpinan itu. Yang mungkin di Jakarta tadi kata Ustadz Haidar memang begitu rumit situasinya. Ini dalam konteks sosial media juga orang menemukan mainan baru di mana untuk membentuk kognisi itu sesungguhnya bisa melalui sosial media. Anda lihat kemarin Jokowi dimenangkan dengan sosial media. Terlepas bahwa yang bersangkutan itu memang benar apa tidak, atau siapapun itu, Prabowo juga bermain sosial media. Tapi sosial media menjadi penting. Nah, ini adalah sebuah lahan baru juga yang mungkin harus kita lihat sebagai sebuah kesempatan. Karena inilah zaman kesempatan ini, menurut saya yang harus pilihan kita adalah apakah kita menonton situasi seperti sekarang dan melihat situasi kejatuhan ini, atau kita rebut panggung lalu kita menjadi agak lebih optimis untuk bisa memerankan apa idealisme-idealisme yang bisa kita wujudkan. Tapi mungkin bangsa ini, dulu saya belajar dari Cak Nun juga dalam proses bersejarah kita ini, saya melihat bahwa mungkin jangan-jangan proses keterpurukan ini lagi-lagi harus kita jalani, karena dalam proses keterpurukan akan muncul sebuah titik cerah untuk kebangkitan, karena untuk lompat juga kita harus mundur. Ini yang menurut saya, tapi betapapun itu akan sangat tergantung dari kekuatan yang kita bangun sekarang. Gitu Cak Nun. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah ini kita akan disibukkan dalam 1-2 tahun ke depan ini sebuah pentas pertarungan. Lagi-lagi pertarungan, karena saya tidak tahu kenapa kemudian para elit ini sudah mungkin kehilangan, masing-masing sudah kehilangan akal sehatnya, lalu kemudian ujung-ujungnya kan nanti tidak akan ada deliver ini, menurut saya ya. Karena mungkin harga melonjak, lalu juga kontradiksi di kapitalisme ini, internasional ini juga terjadi kontradiksi yang luar biasa, ketidakstabilan, dan itu akan berefek pada kita. Tadi saya sebenarnya sudah agak pesimis, tapi karena tadi Cak Nun justru memberikan saya sedikit optimisme, karena mungkin kita sebagai warga negara di sini tidak terpenuhi kebahagiaan kita, tapi sebagai manusia kita mungkin bisa terpenuhi. Tapi sampai kapan? Kita kan ingin melihat bahwa suatu saat Indonesia kita ini, jika ada proyek bernama Indonesia ini, akan tidak usah menyamai peradabannya Gunung Padang lah, mungkin susah karena tidak ada political order sekarang. Kita menari bukan di gendang kita sendiri. Sekarang ini saya sadari, saya rasakan betul. Kalau tadi Cak Nun nyanyi pas, suaranya pas, aransemen musiknya pas. Ini kita enggak, kalau menurut saya, bangsa kita sekarang. Yang satu nari apa, yang satu nari sini. Musiknya juga enggak pas. Dan problem kita, persatuan ini yang enggak kita rasakan. Kenapa mungkin kita enggak ada persatuan? Saya melihatnya, sebagai anak muda, saya melihatnya yang baru belajar, saya lihat ternyata kalau kata Bung Karno, Pancasila kalau dikuras itu menjadi gotong royong. Tapi kita nggak rasakan gotong royong ada lagi. Tapi juga walaupun kita gotong royong, siapa kemudian yang mendapatkan keuntungan dari situ? Karena perhitungannya, kalkulasinya menjadi cost and benefit, sangat rasional, sangat kalkulatif, sangat materialistis.
Lalu bagaimana dalam situasi seperti ini? Saya lihat ternyata yang hilang mungkin pertama semangat pengorbanan kita. Karena jangan-jangan kita berhitung kalau aku berkorban, yang lain yang itu nggak. Nah itu moral material ini itu mengejala luar biasa sekarang. Tidak hanya di Jakarta, karena sosial media betul-betul berpengaruh terhadap situasi itu. Rasa solidaritas, bagaimana nih untuk membangun solidaritas? Saya melihat kok kita tidak ada lagi semangat untuk melayani. Mungkin kuncinya di situ jangan-jangan. Untuk melayani, di situ mungkin tumbuh tuh rasa pengorbanan. Kenapa saya bicara ini? Karena terkait dengan anak muda. Kemarin ada dari LIPI profesor itu baru dia pidato, seorang profesor baru dia cerita tentang betapa anak muda Indonesia yang sekarang besar jumlahnya ini justru gara-gara ada banyak pembangunan mall segala macam budaya konsumerisme itu justru secara sosiologis mereka terganggu kulturnya, karakternya, mentalitasnya, spiritualnya dan seterusnya. Dan itu kemudian membuat keutuhan bangsa ini menjadi terganggu. Esensi Trisakti itu yang sejauh menurut saya yang baru belajar ini saya lihat bahwa Trisaktinya Bung Karno itu yang sekarang didengung-dengungkan oleh presiden terpilih kita itu adalah mandiri secara otonom secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya. Itu kan kata-kata yang jargonistik, tapi bagaimana mewujudkan? Ternyata jangan-jangan ini enggak mungkin intelektual politik ada terkait dengan intelektualitas, pikiran, lalu moral karakter terkait dengan hati, ekonomi terkait dengan perut. Nah, tiga ini menurut saya tidak sejalan. Karena memang secara akal sehat kita diganggu, secara hati, karakter, mental, spiritual kita diganggu betul, ya kan? Lalu kemudian itu kontak dengan relevan dengan secara pemikiran akal sehat kita juga akhirnya menjadi tercabik-cabik, dan itu membuat kemudian relevansi dengan upaya-upaya untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan sosial, ya kan? Kesejahteraan umum ini tidak bisa terwujud untuk bangsa kita. Jadi dalam situasi yang memang kita selalu digoda, diganggu, dan tidak dibiarkan untuk membangun peradaban yang kuat lagi seperti masa lalu, itu sekarang sedang terjadi secara sangat intensif, dan saya belum melihat bahwa kita punya langkah-langkah untuk mengobatinya atau memperbaikinya. Di saat yang sama, apakah itu demokrasi langsung, pemilu langsung apa tidak langsung, apapun itu, justru dua-duanya bukan solusi. Dan saya baru dapat jawaban dari Cak Nun tadi dan juga dari diskusi sebelumnya, karena memang fondasinya itu belum kita tata. Jadi jika demikian, maka yang membuat sakit bangsa ini apakah kita apa dari luar? Jangan-jangan dua-dua juga gitu. Tapi apapun, belajar dari pengalaman jatuhnya Athena dulu, ketika moral sebuah bangsa sudah runtuh, ya kan? Moral sebuah bangsa sudah runtuh, spiritualitasnya sudah runtuh, yang akal sehatnya runtuh, maka menurut saya kita belum punya prospek untuk mengkonsolidasikan bangsa ini, at least menjadi sebuah peradaban yang menjadi lebih baik, sebuah masyarakat menjadi lebih baik ke depan. Tapi saya insya Allah yakin, semoga Cak Nun insya Allah diberikan kesehatan, kebaikan oleh Allah SWT terus untuk bersama-sama memberikan kita ajaran-ajaran atau katakanlah nasihat-nasihat, arahan-arahan ke depan bangsa ini, atau dimulai dari kita semua untuk menjadi lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kasih waktu untuk pertanyaan singkat karena masih banyak narasumber yang lain, tapi saya mengawali pertanyaan ya supaya saya bermaksud mempermudah Anda. Gampangan ini, Dimas, ini negara tidak berdiri sendiri. Ada yang namanya sekutu global, ada yang namanya multinational political and economic corporation, MNPEC, gitu ya. Jadi yang ngurusin Indonesia itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga banyak dalam tanda petik penjajah-penjajah sing bareng-bareng. Kan kalau Anda bangsa, terus Anda milih pemimpin, atau presiden, atau perdana menteri, terserah, kan nanti kan dia akan menyusun pasukannya, kabinetnya, seluruh jajarannya sampai ke bawah. Kemudian dia akan bikin policy, kemudian aplikasi. Polisinya itu dari soal energi, pengelolaan keuangan,
perbankan, pendidikan, arah kebudayaan, pola berpikir dan seterusnya, banyak sekali yang menyangkut policy itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, ini yang sedang terjadi ini, otoritas domestik negerimu ini di dalam mengurusi dirinya sendiri ini berapa persen dibanding yang multinasional tadi, yang sekutu tadi? Yang lebih berkuasa sebenarnya negaramu, bangsamu, pemimpinmu, apakah orang lain dari luar? Nah, di persentase kira-kira berapa? Kalau sekarang kita dalam kondisi yang sangat lemah, ya. Jadi kira-kira berapa persen kesanggupan kita untuk berkuasa atas diri kita sendiri? 30, 70, 20, 80, 40, 60? Mungkin dari segi kedaulatan kita itu saya sedih. Tidak apa-apa. Oh, biasa sedih. Biasa bercanda sih sebenarnya. Kita tangguh orang. Siap ya. Mungkin saya jawab sedikit ya ini ya. Sebenarnya kita punya potensi lebih besar. Sebelum saya menjawab, kalau boleh dibuat statistik seperti itu. Seperti itu. Tapi kita memang tidak dibiarkan untuk bisa mandiri. Itu problemnya. Jadi naik turun ya, naik turun. Jadi naik turun ya. Desak-desakan. Iya. Tapi kalau sekarang ditanyakan misalnya berapa kedaulatan yang kita punya sebagai bangsa. Tapi sebelumnya pertanyaan agak filosofis. Sebagai bangsa, kita itu sudah bisa mengidentifikasikan nggak kita ini sebagai bangsa yang bersama. Sehingga, oke lah kalau itu mungkin disingkiri dulu, menurut saya mungkin 20-80. 20-80, wis cukup wis. Gue rasa gaya gitu. Udah rasa gaya, wis pokoknya gue ini mengpol 20 berkuasa atas dirimu sendiri ya. Nanti siapa menterinya, polse, dekes piye, dignas piye, kurikulum piye, tambang di bagaimana, kan itu semua yang Anda bisa menentukan itu tingkatnya hanya 20%. Wis ya, wis ya, tadi kue rasa ngipi ya, ya. Itu nanti itu bisa diuraikan secara detail dengan data-data, fakta-fakta. Oke. Kedua, oke, sekarang katakanlah sisanya 20% ini, sisa kedaulatan kita atas diri kita sendiri. Kita perkecil lagi dari 20% ini, kita lihat ini 100%, 20% ini kan kita anggap 100%-nya gitu ya. Oke. Seberapa besar presiden terpilih ini berkuasa untuk menentukan kabinetnya? Aku takon. Gue ora perlu, gue ora iso dihukum pun ngomong persentase kok. Ora masalah. Kira-kira presiden terpilihmu itu berapa persen kekuasaannya untuk menentukan siji kabinetnya dewe? Aku pertain aja ya. Tidak masalah. Di sini enak untuk manusia. Tidak masalah. Cepat-cepatan baik. Ini kan bicara tentang otonomi dari presiden terpilih. Sejauh mana dia bisa menentukan menggunakan hak konstitusinya. Konon katanya mandat di tangan beliau oleh rakyat. Ya kan? Tapi itu sesungguhnya ironis, karena yang terjadi bisa jadi sebaliknya. Karena tentunya ini banyak tentunya yang pegang saham, ya kan? Karena memang dalam konteks Pilpres ini yang mencalonkan adalah partai-partai politik. Nah, partai politik utama PDIP di sini tentunya punya saham yang besar. Dia merasa punya saham yang besar untuk menentukan. Itu yang pertama. Tentunya di situ bukan PDIP tapi ya Kanjeng Ratu. Lalu kemudian yang kedua di sini ada Nasdem, ya kan? Pak Brewok. Ini Nasdem yang dilihat bukan partainya iya, tapi juga TV-nya. TV-nya ini sangat menentukan. Karena di saat yang sama harus berhadapan-hadapan dengan TV yang lain, yang pro.
Lalu yang ketiga ada di situ PKB, yang mana partai NU, berbasis NU. Lalu kemudian yang mana kalau PKB ini merasa penting, Muhaimin Iskandar merasa penting karena kalau nggak ada PKB kemarin dalam capres nomor 2, maka capresnya itu dianggap partainya pendukungnya adalah betul partai non muslim, ya kan? Didukung oleh orang-orang yang nggak ada hijau-hijaunya lah gitu. Jadi PKB itu merasa penting di situ, meskipun pada kenyataannya di lapangan sesungguhnya tidak terlalu berkeringat juga. Lalu kemudian ada Hanura, partainya Pak Wiranto, yang sesungguhnya lebih menjadi beban politik tapi Jokowi karena masa lalu kaitan dengan proses reformasi kemarin, Timor Leste dan seterusnya. Lalu kemudian yang juga selalu ikut mencoba untuk mempengaruhi. Lalu kemudian di situ ada PKPI yang kecil. Jadi di belakang ini sesungguhnya kita bisa bayangkan hiruk pikuknya, tarik menariknya. Apakah kemudian di sini Pak Jokowi presiden terpilih punya space untuk mengambil pilihan-pilihannya? Menurut saya ya dan tidak. Jadi saya dalam posisi yang mencoba untuk memberikan empati saya kepada Pak Jokowi di sini. Tadi saya sampaikan di tengah tadi bahwa beliau ini sendiri, karena memang akar kekuatan politiknya hanya berbasis konon katanya oleh pemilu, oleh rakyat, yang kita sesungguhnya tidak tahu juga. Karena memang DPT kita dibuat nggak pernah benar, daftar pemilih tetap, kependudukan kita nggak jelas. Orang bisa buat KTP berkali-kali, suara palsu begitu besar, yang kita nggak tahu sebenarnya siapa yang menang pilpres kemarin. Sesungguhnya, kalau kita mau real, objektif, lihat data. Jadi artinya bicara tentang otonomi, sejauh ini saya masih dalam prosesnya sehari-hari. Pak Jokowi sebagai presiden terpilih memang dihormati hak konstitusinya, tapi bagaimanapun ada situasi yang dimana membuat dia harus tergantung dengan kelompok-kelompok utama tadi. Ini supaya teman-teman makrifat dikit gitu ya. Oke, saya mundur satu langkah dikit. Tadi kalau soal 80-20% tadi, itu karena memang sistem politik dan budaya kekuasaan kita tidak memungkinkan lahirnya seorang pemimpin benar-benar, ya. Sehingga misalnya gini, Dimas kan kamu tahu suratnya presiden terpilih kepada Amerika bunyinya gimana, kepada Israel bunyinya bagaimana, kepada Cina bunyinya bagaimana. Kalian ngerti toh? Sebenarnya rasa ngomong ke. Tapi bunyinya panjenengan badhe ngersakaken menapa. Ya. Itu kenapa? Karena kita tidak mau belajar menjadi diri kita sendiri. Kalau Anda orang Jawa, Anda tahu diplomasi itu sederhana, diplomasi itu menang tanpa ngasorake. Ono sanetan, ono guyon lari keno. Kamu nggak usah hebat-hebat melawan Amerika, nggak usah. Ada banyak cara yang lain untuk menghadapi Amerika, Israel, Cina, dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Kita hebat. Kubilaikan nih, Cina itu nyerbu manapun menang kecuali ke Singosari. Itu dalam sejarah Cina. Cuman karena kita lama mengingkari diri kita sendiri, akhirnya kita tidak punya diplomasi itu. Sebenarnya tidak ruwet-ruwet amat dunia ini. Tidak ruwet-ruwet amat. Jangan-jangan kabeh iso ditawangi lah. Sebenarnya meskipun tidak bisa 100%, tapi ada jalan untuk itu. Memang jok durung-durung wis monggo mas. Nah durung-durung wis ngono ya. Wis regane murah ya. Semua dijadikan tuan. Diomongi kono nggih, ngomongi kono nggih, ngomongi kono nggih ya. Oke, itu yang tema pertama. Tema kedua tadi yang di domestik sendiri. Sekarang saya perjelas gini. Apa benar yang sebenarnya kalau koalisinya presiden terpilih jenenge koalisi apa? Kalau yang Prabowo kan koalisi merah putih. Kalau ini enggak, maksudnya jenenge koalisi ini. Indonesia hebat. Oh Jokowi jika oke. Sekarang saya tanya sama Dimas, benarkah yang sedang berbenturan atau sedang berdesakan, sedang bertentangan itu koalisi Jokowi JK versus koalisi merah putih?
Apakah benar murni seperti itu? Nah, tolong jelasin dan kira mutu-mutu itu kapusan menang gitu. Ayo jelasin. Iya. Jadi ini kita juga jangan tertipu bahwa yang terjadi sekarang adalah pertempuran antara dua kandidat ini. Karena ini persoalan ekonomi, namanya Indonesia itu adalah hub dari berbagai kepentingan asing juga. Karena tadi memang sejak awal tadi seperti sampaikan Cak Nun, bahkan sejak zaman Kubilaikan Singosari, atau bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya, mungkin sudah banyak yang ingin memperebutkan kepentingan di sini, dan ini terjadi sekarang. Jadi artinya ini adalah, kalau saya mau menyatakan ini adalah proxy war atau apa namanya itu, bentuk perpanjangan konflik dari justru di belakang ini, antara bohir dengan satu dengan bohir yang lain, ya, pengusaha yang satu dengan yang lain, juragan yang satu dengan yang lain, mafia yang satu dengan yang lain. Lalu kemudian ditarik itu tidak hanya level nasional, tapi juga level regional, internasional. Kita tahu bahwa yang paling berkepentingan, yang paling kuat tetangga kita itu ada dua sebenarnya, Singapura, lalu kemudian Australia. Lalu agak ke atas sedikit, laut Cina Selatan, di situ ada Cina, lalu ada Amerika, Selat Malaka, Amerika. Australia bisa dikatakan bagian dari itu. Dan ini semuanya, lalu kemudian ada pemain baru, apakah itu Rusia, ya, yang pemain lama tapi baru tapi lama. Dan di saat yang sama kita tahu bahwa ini Amerika dalam kondisi yang menuju kebangkrutan. Artinya Cina mulai muncul, tapi juga tidak kuat secara militer misalnya, tapi mereka kuat secara uang. Strategi mereka adalah meminjamkan sebanyak mungkin uang kepada pengusaha-pengusaha nasional, bahkan kepada pemerintah. Itu terjadi di Timor Leste. Bahkan istana presiden saja, kantor Kementerian Pertahanan dibayari oleh perusahaan, oleh dengan bisnis Cina. Nah, dalam situasi kayak gini memang yang saya sayangkan juga elit-elit ini itu kemudian menjadi, mohon maaf ya, mereka juga menjadi semacam ya tidak otonom juga jiwanya, menjadi artinya menjadi terlalu murahan untuk menjual bangsa ini kemudian dalam konteks konflik untuk memperebutkan resource yang ada di level nasional. Ini terjadi juga zaman dulu sebenarnya, waktu zaman VOC. Sebenarnya mereka itu datang bukan menjajah kok, mereka justru mengadu domba satu sama lain, lalu kemudian yang menang, lalu mereka tinggal membeli tanah-tanah yang menjadi milik dari kerajaan-kerajaan kita. Ini hampir sama persis metodenya. Nah, sejauh dalam konteks seperti ini, apakah Pak Jokowi itu kuat dalam menghadapi situasi ini? Saya agak melihat ragu di sana. Apalagi dengan konteks kekuatan-kekuatan politik yang sudah terbeli semua, dan masing-masing punya kepentingan perpanjangan tangan dari proxy war itu. Saya ingin lebih sederhana untuk menjelaskan, supaya pertanyaan kedua tadi lebih jelas. Saya masuk ke pertanyaan ketiga supaya ben gampang menurut politik. Aku takon ngene nek wong desa. Kuwi JK kuwi tenang bawa wakil Jokowi. Gimana jawabnya? Artinya dia benar-benar solid sebagai presiden dan wakil, ataukah ono lubang-lubang tersembunyi di balik itu, sehingga sebenarnya tidak ada soliditas. Satu ya, apa benar Nasdem, PDIP, Hanura, PKPI itu pendukung Jokowi, benar kok? Tenan kok. Ya, makin cepat ya Mas ya. Sing gampang wae. Apakah kalau sebuah partai dengan tokohnya sudah mendukung seorang capres dan cawapres itu berarti dia betul-betul ada pagar tebal dengan parpol-parpol yang di sini? Engko gek ono lawang budulan. Dan di seliwan-seliwan tokoh-tokoh partai itu sebenarnya yang terjadi sekarang di Jakarta jangan-jangan bukan urusan merah putih sama JKJKW, tetapi tokoh atau tokoh ini ketemu dewe-dewe ngatur sedemikian rupa sehingga Anda salah sangka ini bukan merah putih lawan JKWJK,
gitu loh. Jadi iki ben bocah-bocah iki saya ben kanca-kanca iki supaya tenang gitu. Kalau ditanyakan apakah mereka ikhlas mendukung Jokowi atau katakanlah karena mereka ingin mendukung revolusi mental atau perubahan atau apalah itu tentunya tidak. Kenapa? Karena di internal partai pun sekarang sudah mencoba untuk memaksakan mengambil lapak-lapak tertentu. Apakah kemarin Presiden terpilih menyatakan bahwa dia akan mendorong profesional murni di beberapa pos. Pertanyaan sekarang profesional murni non partai. Tapi kita ketahui bersama bahwa yang menjadi variabel ini jangan-jangan bukan partai juga, karena orang seperti Surya Paloh itu sesungguhnya Nasdem hanya dijadikan sebagai alat untuk di konteks sistem politik kita. Tapi dia sendiri kan sudah punya pattern. Dia sebagai bisnismen, dia sebagai pemain, itu satu orang. Tapi lain orang juga punya kepentingan yang sama, punya langgam permainan yang sama juga. Nah jadi yang kedua tadi Cak. Jadi yang kedua ini, dan Jokowi itu dalam posisi yang seperti kanvas kosong. Ini adalah sebuah pentas, bukan pentas tapi kanvas kosong yang mana setiap orang itu berebut untuk melukis di kain kanvas tersebut. Bahwa ini hanya kalau ada konflik beneran, enggak juga, karena yang satu istilahnya apa ya, ada political web yang satu sama lain itu saling bersentuhan. Misalnya contoh kasus JK itu wakil presiden terpilih dari partai bernama Golkar. Jelas-jelas itu Golkar dia dan belum dipecat dan masih aktif dan sangat berpengaruh. Lalu di saat yang sama Golkar yang resmi tanda kutip resmi yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri itu memposisikan dirinya sebagai oposisi. Nah jadi mentalitas partai politik kita itu main di dua kaki terus, karena memang pragmatisme ideologi nggak ada, keberpihakan nggak ada, platform nggak jelas, karena betul-betul menunggu di tikungan terakhir terus. Jadi dan itu semuanya disatukan oleh ekonomi politik. Jadi di sini juga rakyat, menurut saya kita semua, saya yakin lah kalau jamaah Muhammadiyah kita udah cerdas semua melihat permainan ini semua. Sehingga yang terjadi adalah nanti justru ini presiden terpilih akan sangat terisolir, terlokalisir, sehingga dia dikunci dan disandera secara merangkak, pelan-pelan. Jadi justru ini ketika besi belum jadi, ini masih panas, masih terbentuk, ini sekarang mereka berebut untuk membentuk, patternnya dibentuk sehingga terkunci. Nah, dalam situasi yang kayak gini, saya nggak tahu juga ini apakah kemudian di sini, apakah Pak Jokowi sebagai presiden terpilih bisa survive apa tidak, ya kan? Sangat tergantung dengan ikhtiar dia dan keikhlasan dia kalau menurut saya. Karena dari segi kecanggihan politik, Jokowi bukanlah Soeharto, bukanlah Bung Karno. Bung Karno aja jatuh, Soeharto bisa bertahan 32 tahun, lalu kemudian juga jatuh. Gus Dur yang luar biasa populer dan mengakar itu juga jatuh. Nah ini Pak Jokowi jatuhnya kita lihat. Karena ini menyelesaikan termnya itu apakah seperti SBY misalnya, 2 periode, 1 periode selesai, 1 periode nambah, ya kan? Ini sangat tergantung dari sejauh mana, karena yang dipunyai Pak Jokowi ini adalah kekuatan moral yang saya lihat ya sejauh ini, karena dia punya moralitas di situ, tapi sejauh mana konsistensi moralitas ini akan menjadi apa? Akan dia perjuangkan sampai dalam masa-masa berikutnya ini. Tapi kita ketahui bahwa tantangan yang baru dia lewati adalah penyusunan struktur kabinet. Dia pengen perampingan, tapi kemudian sekarang kan tetap 34. Karena memang jebakannya, jeratannya luar biasa di situ, sehingga tidak memungkinkan. Karena konteks kabinet, arsitektur kabinet itu menentukan terhadap desain atau masa depan reformasi birokrasi sebenarnya. Yang selama ini memang diutamakan atau digembar-gemborkan, ditonjolkan, diinginkan oleh Pak Jokowi, oleh Jokowi sendiri. Nah sehingga tantangan ini memang menjadi berat. JK, menurut saya JK adalah JK. JK adalah JK. SBY aja dipangan ya. Nah ini kita lihat kayak apa juga JK itu kemudian memang betul-betul di sini membantu atau justru menjegal, atau membantu atau menyusahkan, mensukseskan atau menyusahkan. Tapi saya lihat bahwa dalam konstelasi seperti ini itu Golkar justru yang semakin kuat ya.
karena dia berada di dua kaki tadi. Sekalipun misalnya dia nggak perlu ada menteri di situ atau orang dia yang jadi menteri, tapi wakil presidennya jelas-jelas dari Golkar. Nah, jadi permainan ini akan dijaga terus. Kita lihat juga mentalitas banci dari partai politik dua kaki ini itu juga dilakoni oleh SBY misalnya dengan Partai Demokratnya. Lalu kemudian juga partai-partai lain misalnya kayak P3 juga seperti itu. Hampir semua partai seperti itu. Nah, jadi lalu kemudian apakah akan mudah bagi Pak Jokowi Presiden terpilih ini ke depan melakukan agenda-agenda politiknya? Itu sejauh ini kalau saya lihat dengan jarak pandang yang kurang lebih berapa kilometer depan ini, menurut saya agak susah. Kecuali memang beliau punya ikhtiar yang kuat, keberanian yang kuat, lalu kemudian dia memang betul-betul niatnya tulus dan bersih. Kalau terakhir ya, Mas ya, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu untuk supaya Anda punya simulasi sendiri-sendiri ya. Dalam situasi di mana polaritas politik itu sebenarnya sangat relatif dan banyak pintu butulan tadi, ya, sehingga saya tanya apa benar JKW itu, JK itu wakilnya JKW dan seterusnya, itu berarti kan bisa terjadi probabilitas yang sama di semua level dan segmen di wilayah elit politik. Jadi umpamanya ini di Capres-Cawapres 2 itu dulu ada Kresnanya. Sekarang si Kresna itu terdesak didurnakan. Saya no Kresnanya. Nah, ya kamu nggak usah terus terang nggak apa-apa soal ini ya. Dikresnakan. Nah ini juga bisa berani lagi, jadi antara Kresna sama Durna ini sudah relatif. Dan nanti jangan kaget kalau ternyata panglima perang Kurawa yaitu Karna, Adipati Karno, itu sekarang sibuk rundingan sama Arjuna. Kowe sing wis gemeter kuwi perang berpiye, perang iki piye, padahal ki rundingan wong loro kuwi. Aku aja kaget karena kita sedang menjalani hipokrisi massal. Dari level moral, agama, politik, etik, semuanya kita sedang menjalani itu, teman sekalian. Jadi, itu didukung oleh sistem yang juga tidak matang. Misalnya gini, kabinet yang benar adalah kabinet profesional. Orang yang ngerti pendidikan benar, ngurusi pendidikan, benar nggak? Orang yang ngerti pertanian dan punya pengabdian, dia ngurusi pertanian. Kalau itu yang terjadi, berarti Presiden harus mengambil orang-orang yang mungkin tidak ada hubungannya sama perjuangan dia menjadi presiden. Benar kan? Nah, jadi kan tidak mungkin dilaksanakan. Nah, sekarang kalau gitu bagi-bagi kursi dong di antara partai-partai yang mendukung. Loh, itu juga tidak bisa 100% disalahkan, Mas. Lah PDIP ini setengah mati ya. Nek orang PDIP ora dadi kowe. Ya saiki PDIP ra entuk nagih karepku piye lah sing duwe saham sapa. Jadi memang kita sedang menjalani satu syariat politik yang memang akan mencelakakan kita bersama-sama. Kan begitu, bener tak? Bisa ya? Saya tidak soal siapa benar, siapa salah, siapa hebat, siapa enggak, siapa mulia, siapa hina, saya tidak persoalkan itu. Saya tidak punya masalah apa-apa. Saya tidak punya kebencian, saya tidak punya sentimen, saya tidak punya nafsu, saya tidak punya nafsu duwe. Musuh kawin duwe yang di bidang itu. Tapi saya ingin mengingatkan agak panjang sedikit, Mas. Dulu ketika Pak Harto turun, itu kan gagal reformasi karena semua yang bareng-bareng mengurus reformasi mengkhianati konsep awalnya, konsep Cak Nur sama saya. Soeharto jatuh, berarti seluruh kabinetnya bubar. MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi, kita angkat jadi MPRS, MPR sementara. Dan langsung bertugas mengangkat kepala negara sementara diinstruksikan membuat pemilu secepatnya. Tapi yang terjadi kan bukan reformasi. Lalu kalau Soeharto saja kita jatuhkan, kok Habibie malah naik. Lepas bahwa Pak Habibie orangnya baik dan presiden yang jujur. Lu gitu gini. Sapi ini ditangkap pedete rapopo. Kan gitu.
Kan mestinya reformasi itu ya reformasi, reform, dan konsep kita begitu. Jadi tanggal 19 itu resepsi akad nikah. Saya Pak Harto, Cak Nur, bahwa Pak Harto turun gini dengan sumpah ini, dan saya yang bikin konsepnya. Pak Harto menandatangani dengan ikhlas karena dan mengangkat saya sebagai ustadz. Ya, artinya Pak Harto benar-benar dia kalau dia berguru, dia benar-benar berguru karena dia tipe priayi Jawa yang tidak hipokrit. Jadi dia kalau saya suruh wiritan, saya suruh tidak pergi, saya suruh di rumah aja, nggak usah ke masjid, di rumah. Taat, benar-benar taat sami'na wa ata'na. Itu Pak Harto di akhir hayatnya. Dan boleh dong orang itu gunanya Tuhan itu gunanya husnul khotimah itu karena ada perhitungan manusia itu su dulu, jelek dulu, terus diberi peluang untuk husnul khotimah. Gunanya cahaya itu adalah karena ada fenomena kegelapan. Nah kalau di politik Indonesia enggak begitu, Anda dekat sama gelap, itu sepanjang hidup Anda harus gelap. Tidak boleh ada kemungkinan bahwa manusia itu bertobat. Pak Harto itu bertobat, makanya dia tenang-tenang aja. Dia tidak lari ke luar negeri, dia tidak ngapa-ngapain. Tangkep pun adilono, dan dia sudah menulis perjanjian untuk mau diadili dan mengembalikan hartanya kepada negara, kepada rakyat, gitu ya. Nah karena itu tidak ditaati, ya udah akhirnya bukan reformasi. Makanya saya bikin gerakan selawat keliling, gitu ya. Terus kemudian sudah mulai berdatangan orang melihat SBY. Cak, bismillah ya Cak ya, ini dari Konghucu, teman-teman Kristen, HMI, semua itu sepakat. Kayak iki Cak, presiden tepak iki Cak, SBY iki Cak. Ya ora kok ora jan kowe mantap ning reserve lho aku. Serep lho. Soalnya aku ora ya ngono aku. Ana ora gelem dielekke. Akhirnya 10 tahun mutabir. Gitu. Wes saiki kowe arep mlebu bolongan meneh. Tak eleke ketawal kowe. Ini bukan soal Jokowi Prabowo. Kalau ngomong kualitas kedua-duanya tidak memenuhi syarat. Kowe koyo ngene kok. Ampu koyo ngene kok. Ambok karo kowe berdebat karo-karone kalah kok. Tenan kuwi asli kuwi. Nyusun kalimatnya angel kok. Ini saya bukan apa-apa, memang benar begitu. Karena sistem kita salah. Ya gimana? Kalau dasarnya salah, pondasi ini juga salah, tinggal tekno cagak kabeh tadi protokol kabeh miring kabeh gitu loh. Nah, Dimas, apakah kita memerlukan kehancuran lebih besar untuk memungkinkan kebangkitan? Ataukah ada lapisan-lapisan di mana kita bisa ndeder satrio, kita bisa membangun negeri baru, terserah mau bentuknya negara parlementer apa presidensial, terserah. Tapi pokoknya kita punya niat untuk berikutnya nanti kita sudah punya orang-orang yang memiliki pemahaman, idealisme, cinta kerakyatan, dan pengalaman untuk menikmati berbuat baik kepada rakyat. Seperti anak maknya ini kan bukan hanya pintar berbuat baik, menikmati perbuatan baik. Nah berbuat baik orang nikmat gue ngopo. Jadi harus ditemukan nikmatnya. Penderitaan pun temukan nikmatnya. Jadi kalau ditinggal pacar itu pasang terus gambarnya di dompet. Masukin lagi. Sesu arep turut pasang meneng ini terus. Jadi penderitaan dinikmati. Penderitaan dinikmati, ingat ya. Jadi ada kenikmatan yang luar biasa di dalam penderitaan. Jadi tidak bisa bangsa Indonesia hancur, negaranya hancur dengan mudah. Dan sudah hancur, tapi rakyat Indonesia tidak bisa hancur. Itu ya teman-teman sekalian. Dan saya sangat yakin, dan ini kan Anda ini kan calon-calon yang akan datang. Sekarang Anda santai-santai aja dulu, yang penting Anda jadi satria dulu. Dilengkapin, dikempelke. Jadi apa jenenge? Ora tedas tapak palu ning pandhe. Jadi gue bendino latihan yang pandai. Aku duduk dasmu. Latihan ngilang, rasa Bali. Oke, alhamdulillah.
Ini teman-teman sekalian, ini kita bukan mempersoalkan Indonesia, bukan mempersoalkan politik elit kita, enggak. Kita sedang belajar membangun masa depan. Kita apa adanya melihat kekurangan dan kelebihan. Emang ada orang yang jelek? Enggak ada yang jelek di antara elit politik itu. Tapi mereka tidak punya kekuatan kepada dirinya sendiri, sehingga mereka tidak berani melakukan apa yang sebenarnya mereka yakini. Isone ya mek ngono iku ya apa meneh. Wong aku ngene kae piye? Aku ngene kae piye kan gitu. Gek ngene. Jadi orang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri, mereka bukan orang jahat. Mereka orang yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri, dan itulah yang kita bangun di Maia ini. Gitu loh. Kita berdaulat, arep abang isi 15 wani nerjang arep ngopo. Belok kiri. Lah belok kiri jalan terus wong jalane ora cukup kok. Terus engko nek kene melanggar polisine nesu lho Pak polisi. Sing salah niku negarane. Wong dalane ora memenuhi syarat kok aturane apa? Dalane ora normal kok aturane normal. Sehingga saya pernah nangkap polisi. Benar di Jakarta. Saya sama Mas Uki teman kita Mania, Mas Uki ditangkap karena keliru jalan, itu dalam perbaikan macam-macam, ditangkap terus direbut kuncinya sama apa jenis STNK. Tak rebut meneh, Mas berangkat, tunggu saya di sana di kantor. Anda ikut saya. Tenang Mas, tak tangkep nang kantornya dewe. Mas Anda ngerti enggak? Aturan itu normal, perangkatnya harus normal. Lho ono wong jingklang kok, jalannya yang tegak. Musiknya jingklang kok. Ngerti nggak hukum? Hukum kan begitu, harus ada kelengkapan yang utuh. Gitu loh Mas. Lah ini enggak. Hampir tidak memenuhi syarat semuanya, tapi aturannya mau dijalankan secara utuh, tidak bisa. Dan itu tidak ada yang ngerti petugas hukum begitu itu. Orang ngerti bedanya sawi ya Mas, supaya teman-teman ini punya sanggulan. Orang ngerti bedanya hukum, konstitusi, keadilan, nurani. Itu ada 4 tingkat. Anyar lagi. Gila gini kiri. Kalau hukum, Dimas, itu orang nyopet sama orang korupsi hukumannya beda. Bener gak? Mosok nyopet pensil di pasar hukumannya podo karo koruptor ya tidak mungkin. Hukum mengenal itu. Kalau konstitusi tidak. Konstitusi itu taunya benar atau salah. Maka dia dasar hukum. Dia semacam usulul fikih kalau dalam Islam. Contohnya orang sholat, ngimami ini kan lagi cerwot mencret, batal lah Mas. Seluruh yang sholat ikut batal karena imamnya najis, ya. Oke. Di sebelah besoknya terus ganti mamanya. Sing imam anyar iki orang anti mencret ngentut ngutang. Dikit banget ngentutnya. Sama batalnya enggak? Sama batalnya. That is constitution. Ngerti orang? Nah, kalau Mahkamah Konstitusi pertimbangannya adalah salah atau benar. Yang kosong Prabowo berapa daerah, yang suara tidak sah berapa daerah, yang Jokowi kosong berapa daerah tidak peduli. Satu saja tidak sah, batal. Itu konstitusi. Kalau tidak begitu, namanya diganti saja. Jangan Mahkamah Konstitusi. Gitu loh, jenengin dolek-dolek dhewe kan. Kalau namanya Mahkamah Konstitusi itu begitu itu. Apalagi keadilan. Kalau keadilan itu kreatif, belum ada dasarnya, dia berani mengambil keputusan. Seorang hakim datang ke pengadilan tidak membawa pasal hukum, membawa rasa keadilan, kesadaran keadilan. Kalau pasal yang tersedia di buku tidak mencukupi karena kasusnya fenomenal, dia boleh bikin jurisprudensi baru. Itu namanya keadilan. Tapi di Indonesia tidak ngerti bedanya itu. Tidak ngerti bedanya fikih sama syariat sama harus.
ndak ngerti bedane entut karo ambune karo sing entut sapa. Nah, tapi ndak apa-apa, wong kita memang belum ngerti semua. Jadi kesimpulannya karena tidak ngerti semua masuk surga. Enak tadi, loh saya jelek-jelekin toh lah enggak toh? Wong semua tak simpulkan masuk surga semua. Begitu Malik, loh kok masuk sana? Ini seharusnya di sini, wong negaranya rusak. Ayo sini, kamu kok begini-begini? Betul ngertos ya. Lah nggak ngerti ya, masa dihukum? Mau tentang, lo kayak presiden kok ngene-ngene, loh. Lah kedai pun lo kudu ngene, mulah kok. Nah, betul dikandani. Kalau relawan kula ya, salah orang lebih. Mlebu swarga kabeh. Enak tenan Indonesia. Wis kok mulane bodoh wae. Iya. Mlebu swarga terus. Jadi saya nggak nyalahin dan nggak ngutuk siapa-siapa kok. Tapi ini problem kita bersama. Terakhir sekali Dimas, cuma sekarang selama ini teman-teman sudah mulai sinis sama Indonesia terus diganti Nusantara, gitu ya. Tapi jangan lupa kemarin di Kenduri Cinta Nusantara nggak diterima. Teman-teman Sunda tidak terima kata Nusantara karena itu Mojopahit. Wah, akhirnya karena berdebat ini dua orang, yang satu Mojopahitan, yang satu Pasundan Siliwangi, saya bilang, saya kira solusinya jelas. Anda duduk jejer, tukar menukar PIN BB, sekarang Anda menjadi sahabat. Anda yang bertugas menentukan nama negara kita apa. Loh, masa mau bertengkar terus? Anda sekarang bersahabat. Itu jalan keluar maknya. Gitu loh. Soalnya kalau Nusantara nggak setuju, Merah Putih juga nggak setuju. Oh, Merah Putih itu mau cobain. Ayo piye. Lah nek dituruti Madura emang. Madura punya negara sendiri. Kacamata orang Madura. Orang Madura. Sumpahnya kan palapa, bukan lapa-lapa. Muzamil, aku terus terang, Mas, itu kaosnya warnanya apa, Mas? Warnanya apa, Mas? Menurut Muzamil, biru toh, coba gue. Apa mungkin mau Madura di presiden? Biru karo hijau rasa bedake. Itu apa arep tuh kelompok biru? Ini perawan masih biru, masih hijau. Yang Gusti lagi yang menurutnya. Begitu masuk neraka orang Madura, Jibril bersabda, tidak ada orang Madura masuk neraka. Lu gimana? Mau macam-macam, mau Hajar Aswad aja di Maklari. Pengawas. Kamu tahu nggak, orang Madura itu bedain hijau sama biru aja nggak bisa, apalagi masalah-masalah yang lebih tinggi. Kita masuk surga, masuk surga. Oke, sekalian, Dimas terima kasih ya, cukup berapa ya. Kita sekarang berpindah ke lainnya. Pak Muzamil nanti puncaknya ya, untuk mempertanggungjawabkan perbedaan antara hijau dan biru. Ini kasus serius loh gue. Iya coba. Aku nek nang toko kowe nyebute cara Madura kan kerengan to kowe. Karo petugas toko, "Bu, nuwun sing biru." Coba ke sing biru. Sing biru. Kerengan to iki. Lah biru kan ijo ora iso ngetak. Ini problem besar. Itu ora problem kebudayaan dan budaya, itu problem peradaban. Wis ta. Aja kepencil karo donya engko lak ana judul sangkan paraning dumadi to iki.